Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Jadi gini teman-teman, sekali lagi ini saya mengajak berpikir agak miring sedikit, berpikir yang tidak biasa, berpikir yang di luar kebiasaan. Jadi inilah namanya Peci Miring, channel Peci Miring. Jadi mengajak berpikir yang tidak biasa. Kali ini kebetulan kita membahas Capres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Jadi contoh cara berpikir tidak wajar alias miring adalah begini. Ini kan hasil survei, kemudian dukungan partai, dukungan Pak Jokowi, dan lain-lain terhadap pasangan Prabowo Gibran. Mau tidak mau boleh menghayal atau istilahnya ini secara rasional, hampir semua orang yakin bahwa pasangan Prabowo Gibran bakal menang. Iya kan? Lembaga survei menjagokan, bahkan nilainya selalu tertinggi hasil surveinya itu. Kemudian dukungan partai, di mana partai-partai besar, ada Golkar, ada Gerindra, ada apalagi itu, PAN. Jadi intinya itu pokoknya partai-partai besar lah, termasuk banyak duit lah, kira-kira gitu. Apalagi Gerindra lah, itu kan nyaris mustahil kalah kan, nyaris, ini saya bilang nyaris. Apalagi lembaga survei yang tidak tahu dibayarnya berapa itu selalu mengunggulkan Prabowo Gibran. Ini kan hampir pasti, dan mungkin hampir semua orang juga percaya bahwa pasangan Prabowo Gibran itu bakal menang. Iya kan? Ini cara berpikir yang wajar, cara berpikir yang biasa-biasa aja. Makanya saya mengajak cara berpikir yang tidak biasa. Kenapa? Ya namanya hidup ini memang kadang-kadang ada yang tidak biasa. Kan ada orang yang kaya tiba-tiba jatuh miskin, orang yang sehat walafiat tabrakan kemudian sakit-sakitan. Ini saya mengajak cara berpikir begitu. Nah, kenapa sih kok orang semuanya yakin menang terhadap pasangan Prabowo Gibran? Bagaimana enggak pasangan Prabowo Gibran, ada Gibran di situ, sehingga dugaan-dugaan akan mengerahkan seluruh aparat baik TNI, Polri maupun ASN, walaupun ini secara lisan, secara ini dibantah, bahkan aturan juga nggak boleh, tetapi ini ini nggak bisa dihindari gitu ya, adanya dukungan, adanya, jadi wajar kalau menang gitu. Makanya saya mencoba mengajak berpikir yang agak beda. Bedanya di mana? Bedanya adalah bagaimana seandainya ternyata dan dalam kenyataannya nanti pasangan Prabowo Gibran ini kalah. Nah, ini kan yang nggak pernah dihitung orang. Oleh karena itu saya mengajak cara berpikirnya, wah jangan-jangan Prabowo Gibran kalah dalam Pilpres nanti. Lalu kalau kalah, kira-kira apa yang terjadi? Ini penting nih, kita harus melihat kira-kira apa yang terjadi. Satu, kalau bagi Pak Prabowo, kalau menang saya kira itu Pak Prabowo malah bisa deg-degan, jantungan, dan kemudian seterusnya. Tapi kalau kalah, itu malah biasa saja kalau Pak Prabowo. Kenapa? Kan udah biasa 3 kali kalah. Sehingga kalau Pilpres 2024 kalah, saya kira nggak akan ada masalah bagi Pak Prabowo.
malu juga kagak, mungkin sudah hilang juga malunya kan karena udah 3 kali kalah. Jadi kalau menang nih malah yang deg-degan. Saya juga sangat khawatir kalau menang. Takutnya nanti saking gembiranya, saking bahagianya, jogetnya kebablasan. Wah, gawat. Ini loh yang disebut cara berpikir yang nggak sama. Berikutnya, bagaimana perasaan Ibu Iriana, bagaimana perasaan Pak Jokowi, dan seterusnya jika Gibran kalah. Kenapa? Karena Pak Jokowi dan seluruh keluarganya itu yakin. Jadi di pikirannya itu yang ada itu menang dan menang. Tidak ada pikiran kalah itu. Sehingga kan nggak mungkin berpikir antisipasi gimana kalau kalah. Jadi pikiran soal kalah itu nggak ada sama sekali. Barangkali ya di mata Pak Jokowi, Bu Iriana dan sekeluarganya lah. Jadi ini yang jadi agak repot kita melihatnya itu. Khawatirnya malu, kemudian ya down, kemudian frustasi dan seterusnya. Bayangkan penguasa, presiden, ibu negara dan lain-lain punya anak nyalon kemudian kalah. Kan nggak bisa dibayangkan apa yang terjadi. Atau marah kejadiannya. Nah, kita juga nggak tahu itu. Jadi itu saya kira juga. Nah, berikutnya yang saya juga nggak tahu juga, barangkali para cukong-cukong, para oligarki yang sudah terlanjur menggelontorkan duit yang gila-gilaan kepada dua pasangan Prabowo Gibran. Lalu bagaimana cara mengembalikannya nanti? Istilahnya bagaimana dapat imbalan setelah menyumbang mungkin berkarung-karung duit itu. Jadi kan kalau bayangannya selama ini dengan menyumbang atau pokoknya mendukung dari mereka para pendukung Prabowo Gibran ini, tentu kan pengen dapat imbalan atau pengen dapat balikan lagi, pengen dapat mungkin proyek, mungkin jabatan, mungkin apalah gitu. Nah, tapi kalau kalah, Anda bisa bayangkan nggak? Uang sudah keluar, yang didukung kemudian kalah, apa yang terjadi? Jadi di sini ya boleh dong ikut-ikutan bayangin gitu kalau kita sendiri sebagai orang yang mendukung, mencalonkan dan kemudian ternyata kalah. Jadi itu baru beberapa saja soal andaikan pasangan Prabowo Gibran ini kemudian kalah. Nah, ini juga pertanyaan berikutnya yang menarik. Seandainya ternyata yang menang itu Anies Baswedan dan Caimin, seandainya, kan namanya berpikir nggak wajar kan, boleh-boleh aja. Pertanyaannya, apakah Pak Prabowo dan Mas Gibran akan masuk ke kabinet Anies Baswedan Caimin? Terus pertanyaan berikutnya, apakah Caimin dan Mas Anies menerima mereka menjadi, padahal sebelumnya kan lawan, dan termasuk lawan yang sangat berat. Nah, pertanyaan juga, apakah Pak Prabowo masih dalam tanda kutip tidak malu menjadi menteri lagi? Tapi ya siapa sih yang malu jadi menteri? Wong enak. Jadi kalau kemarin lawan kemudian masuk. Jadi pengalaman tahun 2019 kan Pak Prabowo kalah dan kemudian ditarik menjadi Menhan kan, akhirnya mau juga kan. Nggak tahu itu sebenarnya inisiatifnya siapa, saya nggak paham juga. Tapi yang jelas yang namanya kekuasaan, jabatan itu enak bro. Siapa bilang jabatan dan kekuasaan itu? Oleh karena itu semua sekarang ini kan saling berebut, saling
berusaha memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Jadi inilah yang saya sebut sebagai cara berpikir miring, cara berpikir yang tidak biasa. Kalau berandai-andai Prabowo kalah, apa kira-kira yang terjadi dan apa yang akan dilakukan? Saya kira yang paling sedih, paling frustasi, paling mungkin semacam kehilangan keseimbangan itu tentu Pak Jokowi, Bu Iriana, Mas Kaisang, termasuk Gibran sendiri. Kenapa? Mungkin tidak pernah menduga bahwa bisa kalah. Ibarat secara hukum alam, secara logika, dengan dengan dukungan kekuasaan, dengan dukungan rupiah, dengan dukungan macam-macam, nyaris tidak mungkin kalah gitu. Secara logika, secara berpikir waras. Tapi kan seandainya kalah, ini yang jujur aku belum bisa membayangkan apa kira-kira yang terjadi dan apa yang akan dilakukan oleh beliau-beliau itu. Gitu teman-teman, moga-moga bermanfaat. Ayo berpikir tidak terlalu waras sedikit agar kita bisa hidup santai. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.